Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Afifah. I'm a student from the Faculty of Psychology, Makassar State University. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah, NIM 210701502112. Di sini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi mulai dari bab 1 sampai dengan bab 7 dengan dosen pengampu Ibu Novita Maulidia Jalal, SPSI, MPSI, Psikolog, dan Bapak Muhammad Reza, SPSI, MA. Adapun materi yang ingin saya paparkan yaitu bab 1, Sejarah Pendefinisian Psikologi, isu-isu dalam sejarah aliran psikologi. Bab 2, Perkembangan Psikologi pada masa Yunani kuno. Bab 3, Sejarah Perkembangan Psikologi pada masa Helenistik. Bab 4, Sejarah Perkembangan Psikologi pada abad pertengahan. Bab 5, Sejarah Perkembangan Psikologi pada masa Renaissance dan berdirinya psikologi sebagai ilmu. Bab 6, Aliran Strukturalisme dan Fungsionalisme. Bab 7, Aliran Behaviorisme. Adapun materi pertama yaitu bab 1, Sejarah Pendefinisian Psikologi dan isu-isu dalam sejarah aliran psikologi. When we talk about this first, did you know that sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan? Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa, dan logos berarti ilmu. Jadi, secara bahasa, psikologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa. Isu-isu dalam sejarah psikologi. Yang pertama, jiwa. Istilah yang berhubungan dengan soul seperti spirit, mind, heart, self, anima, dan lain-lain. Adapun yang kedua, karakteristik alamiah manusia. Perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya karakteristik alamiah manusia. Yang ketiga, hubungan antara jiwa dan raga, mind-body relationship. Bagaimana dua aliran pemikiran yang satu sama lain saling bertentangan, yaitu monisme dan dualisme. Yang keempat, sumber pengetahuan manusia rasionalisme, menunjuk pada keyakinan atau teori yang mengklaim bahwa untuk mendapatkan pengetahuan, kita bisa menggunakan penalaran, tanpa bantuan pengalaman indrawi. Yang kelima, universalisme versus relativisme. Pengetahuan universalisme menunjuk pada keyakinan adanya prinsip ataupun teori yang sifatnya objektif. Relativisme menunjuk pada keyakinan bahwa pengetahuan manusia itu terbatas dan dipengaruhi oleh keyakinan, situasi, budaya, ataupun paradigma. Selanjutnya, bab 2. Perkembangan psikologi pada masa Yunani kuno. Perkembangan psikologi pada masa Yunani kuno. Kapankah ilmu psikologi itu mulai muncul? Ya, kemunculan ilmu psikologi sebenarnya belum terlalu lama. Tepatnya baru sekitar 1138 tahunan. Jika dihitung, dari mulai dideklarasikannya ilmu psikologi sebagai ilmu mandiri, yaitu pada tahun 1897 oleh Wilhelm Wundt. Adapun 3 hal penting yang menjadi wacana serius pada masa Yunani kuno. Metafisika, apa realitas itu? Substansi apa yang mendasari semua realitas? Menimbulkan pandangan materialisme dan idealisme, kemudian muncul secara vis-to-vis. Yang pertama, memandang realitas yang sesungguhnya itu adalah materi, sesuatu yang dapat dilihat, sedangkan yang kedua, memandang idea, sesuatu yang tidak dilihat sebagai realitas yang sesungguhnya. Yang kedua, epistemologi, wacana mengenai apa yang menjadi sumber pengetahuan, menjadi cikal bakal timbulnya pandangan empirisme dan rasionalisme. Moralitas, apa yang dianggap benar dan salah, memunculkan pandangan hedonisme dan sinisme. Beberapa filsuf pada zaman Yunani kuno yang pemikirannya bersinggungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk psikologi antara lain. Yang pertama, Thales.
Thales berusaha mencari substansi atau elemen dasar yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kemudian ia menyimpulkan bahwa elemen dasar dari segala sesuatu adalah air. Sebab air ada di mana-mana, bisa berubah ke dalam berbagai bentuk seperti minuman dan lain-lain. Dan air juga menjadi kunci dari sebuah kehidupan. Yang kedua, Heraklius berpendapat bahwa apilah sebagai substansi dari segala hal. Yang ketiga, Empedokles, terdapat 4 elemen yang tidak dapat direduksi dan menjadi dasar dari semua hal, yaitu api, udara, tanah, dan air. Adapun yang keempat, Parmenides, realitas yang sesungguhnya itu real bank. Apapun itu mestinya abadi dan tidak berubah. Eksistensi yang seperti itu tidak akan pernah bisa dipahami oleh indera. Yang kelima, Pythagoras. Dunia terdiri dari dunia abstrak dan dunia fisik yang saling berinteraksi. Begitu juga dengan manusia. Dianggapnya terdiri dari jiwa dan tubuh yang satu sama lain terpisah. Dan kemudian pandangan ini bisa disebut dengan dualisme. Hippocrates mengenai 4 elemen dasar yang disampaikan, Empedokles, tanah, udara, api, dan air. Hippocrates merupakan seorang dokter. Hal-hal yang berhubungan dengan cara-cara pengobatan suatu penyakit ditulisnya dalam buku On Regimen. Sebagai dokter, ia menggunakan pendekatan ilmiah dalam menjelaskan dan mengobati berbagai penyakit. Hippocrates menjelaskan bahwa semua penyakit, baik mental maupun fisik, lebih disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, bukan karena faktor-faktor supernatural. Pemikiran psikologi kaum sofis. Sofis berasal dari bahasa Yunani yang berarti bijaksana, Sophia. Kaum Sophia umumnya adalah guru profesional dalam bidang public speaking. Menariknya, walaupun pandangan para filsuf itu berbeda-beda, namun masing-masing bisa mempresentasikan argumentasinya, seolah pandangannya lah yang paling benar. Menurut Hergenhan, hal itu tiada lain karena mereka umumnya memang termasuk orator dan piawai dalam public speaking, sehingga apapun yang disampaikan akan tampak benar. Situasi inilah yang kemudian cukup membingungkan masyarakat Yunani dan mendorong munculnya ide mengenai relativitas kebenaran yang disusun oleh kaum sofis. Protagoras merupakan seorang sofis. Ia seorang guru profesional mengenai public speaking dan seni bernalar. Ia seorang yang sangat meyakini bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi, dan karena pengalaman indrawi itu bersifat unik, personal, dan berubah seiring bertambah usia, maka pengetahuan pun menjadi individual. Bagi Protagoras, kebenaran itu bersifat relatif. Ia terkenal dengan kata-katanya, "Man is the measure of all things." Ia memandang bahwa kebenaran tergantung pada pikirannya masing-masing. Kebenaran objektif dianggapnya tidak ada. Yang kedua, Socrates. Socrates dilahirkan pada tahun 470 sebelum Masehi di Athena dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Seperti halnya kaum sofis, Socrates juga menganggap penting pengalaman subjektif individu. Socrates tidak tertarik pada filsafat mengenai alam. Ia lebih suka pada masalah-masalah yang berhubungan dengan manusia, terutama masalah epistemologi dan etika. Ia lebih suka membahas masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun yang ketiga, Plato. Plato lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi di Athena dan meninggal sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Plato merupakan murid dari Socrates dan pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pikiran mistis Pythagoras. Pemikiran Plato meliputi masalah-masalah etika, politik, hukum, agama, seni, epistemologi, dan juga psikologi. Ide. Plato terkenal dengan ajarannya mengenai idea. Ajaran mengenai ide merupakan inti dari filsafat Plato. Ide di sini bukan ide dalam pengertian gagasan subjektif yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ide Plato adalah sesuatu yang objektif, yang berdiri sendiri, permanen, abstrak, dan dapat diketahui hampir mirip dengan esensinya Socrates. Jiwa. Pandangan Plato mengenai jiwa dipengaruhi oleh Pythagoras yang bersifat dualisme. Ia memandang jiwa dan raga merupakan dua entitas yang berbeda. Jiwa dipandangnya sebagai entitas yang bersifat imaterial dan kekal. Adapun yang keempat, Aristoteles.
Aristoteles dilahirkan di Makedonia pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia merupakan murid Plato yang sangat cerdas. Ia termasuk filsuf pertama yang secara serius membahas topik-topik yang kemudian menjadi isu sentral dalam psikologi, seperti mengenai sensasi, memori, belajar, dan mimpi. Menurut Hergenhan, bukunya The Anima dianggap sebagai buku yang mengalami sejarah psikologi dan menginspirasi filsuf berikutnya seperti Aquinas. Selanjutnya bab 3, Psikologi pada masa Helenistik sampai abad ke-8. Psikologi pada masa Helenistik. Sebelum memasuki abad pertengahan, telah terjadi perang Peloponnesian yang berujung pada menyerahnya Athena Yunani kepada Kekaisaran Makedonian yang berpusat di Sparta yang dipimpin oleh Alexander Agung dan berlangsung mulai tahun 431 sebelum Masehi sampai dengan tahun 404 sebelum Masehi. Situasi tersebut tentu membuat masyarakat Yunani mengalami ketidakpastian. Namun dalam situasi tersebutlah justru filsafat Yunani mengalami perkembangan yang luar biasa dengan munculnya filsuf-filsuf besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia dan momen itu seringkali disebut-sebut sebagai awal dari masa Helenistik. Kematian Alexander Agung tersebut juga hampir berbarengan dengan meninggalnya Aristoteles pada tahun 322 sebelum Masehi dan turut berkontribusi pada menurutnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Pada masa Helenistik tersebut, masyarakat Yunani mulai menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih suka dengan filsafat yang membahas masalah kehidupan praktis sehari-hari daripada yang membahas masalah teoretis spekulatif. Sehingga itu, invasi Kekaisaran Romawi ini juga berakibat kurang baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Helenistik inilah beberapa pemikiran yang sebagian anti-filsafat dan sebagiannya lagi pro-filsafat. Skeptisisme yang dipelopori oleh Pyrrho dan sinisme yang dipelopori oleh Antisthenes merupakan aliran pemikiran yang tidak suka dengan filsafat. Epikureanisme yang dipelopori oleh Epicurus dan Stoicism yang dipelopori oleh Zeno dan Sinisme. Skeptisisme didirikan oleh Pyrrho. Skeptisisme menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran absolut. Bagi mereka, manusia memiliki keterbatasan dalam beropini dan hanya mengetahui realitas sebagaimana yang nampak saja, bukan realitas yang sejatinya ada. Pyrrho menolak segala sesuatu bentuk dogmatisme yang berkembang pada saat itu, yaitu klaim bahwa terdapat kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sinisme didirikan oleh Antisthenes yang juga merupakan murid dari Socrates. Munculnya sinisme merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada, situasi dan kondisi saat itu yang dianggap tidak adil, dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan akan kehidupan. Pemikiran Antisthenes dilanjutkan oleh Diogenes yang dikenal dengan sebutan sinik karena gaya hidupnya tidak seperti kebanyakan orang. Ia hidup seperti anjing yang makan bebas, minum, tidur, dan lain-lain. Yang kedua, tidak mengenal rasa malu. Ketiga, setia menjaga filsafatnya dengan baik. 4, diskriminatif kepada orang yang dianggapnya teman atau bukan teman. Epikureanisme merujuk pada pendirinya, yaitu Epicurus. Epicurus terkenal dengan hedonisme atau hedonisme. Epicurus percaya bahwa manusia terbentuk dari atom-atom yang bergerak secara dinamis dan membuat manusia selalu bergerak dan bebas dalam memilih tindakan-tindakannya. Pandangannya mengenai teori atom hampir mirip dengan Demokritos, namun Epicurus lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya praktis. Dengan teori atom tersebut, Epicurus bermaksud mengkontrol ketakutan-ketakutan terhadap Tuhan ataupun setan yang seringkali membuat manusia tidak bahagia. Dan ia pun menyangkal bahwa Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan manusia. Menurut Epicurus, dinamika atomlah yang mengendalikan kehidupan manusia termasuk kematiannya, seperti halnya Demokritus. Epicurus tidak meyakini adanya kehidupan setelah mati. Baginya, jiwa manusia hanyalah produk dari atom-atom yang bergerak secara bebas, dan kematian akan tiba jika atom tersebut bercerai-berai. Namun demikian, atom bukan sesuatu yang dapat diciptakan atau dimusnahkan.
Stoicism. Stoicism didirikan oleh Zeno. Stoikis merupakan ajaran yang menarik banyak kalangan. Penganutnya berasal dari banyak kalangan dari kaum budak sampai dengan para kaisar. Ajaran Stoicism merupakan bahwa nalar merupakan otoritas yang paling tinggi dan alam semesta diatur oleh aturan-aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Bagi mereka, kalaupun ada Tuhan, maka Tuhan mereka itu adalah rasionalitas yang melekat pada diri manusia dan alam semesta. Etika rasionalitas menjadi begitu penting bagi mereka sampai-sampai disebutkan bahwa pathos dianggap sebagai salah satu penyakit jiwa atau sesuatu yang mengarahkan seseorang pada psikopatologi. Bagi mereka, realitas yang sesungguhnya adalah alam. Yang dimaksud alam di sini juga termaksud manusia. Mereka berkeyakinan bahwa manusia merupakan bagian dari alam, menyatu dan akan kembali ke alam. Psikologi pada Kekaisaran Romawi. Peralihan kekuasaan dari Yunani ke Kekaisaran Romawi, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, berakibat kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani, khususnya dan di dunia pada umumnya. Selain karena mereka lebih tertarik pada pengembangan teknologi dan administrasi daripada pengembangan ilmu pengetahuan, mereka pun banyak dipengaruhi oleh doktrin gereja yang pada saat itu menguasai kekaisaran. Tidak heran jika ilmu psikologi tidak banyak mengalami perkembangan pada masa Kekaisaran Romawi ini. Neoplatonisme. Neoplatonisme merupakan aliran yang meneruskan ide-ide Plato. Neoplatonisme lebih menekankan pada aspek mistis dan filsafat Plato dan mengurangi aspek rasionalnya. Kekaisaran Romawi memang banyak dipengaruhi oleh agama Kristen yang ditetapkan sebagai agama kekaisaran. Pikiran-pikiran kritis yang mengedepankan rasionalitas dan penjelasan alamiah tidak mendapatkan tempat yang memadai, bahkan dianggap menantang kekaisaran. Tokoh-tokoh psikologi di masa Kekaisaran Romawi. Yang pertama, Philo. Pandangan Philo banyak dipengaruhi oleh Bible, kitab suci agama Kristen yang menguasai Kekaisaran Romawi pada saat itu. Pandangannya tentang relasi jiwa dan raga menjadi salah satu bukti pengaruh tersebut menurut Philo. Manusia terdiri dari jiwa dan raga yang terpisah. Raga terbuat dari tanah, sedangkan jiwa merupakan bagian dari cahaya Tuhan. Seperti hanya Plato, Philo punya menganggap jiwa yang imaterial terpenjara dalam raga yang material dan memiliki dua kemungkinan perkembangan, menuju cahaya Tuhan atau menjauhi cahayanya. Adapun yang kedua, Galen. Galen merupakan seorang dokter Kekaisaran Romawi. Ia merupakan pengikut idenya Hippocrates. Ia berupaya keras melakukan penelitian mengenai obat-obatan dengan menggunakan metode eksperimen dan membantu masyarakat mengatasi penyakit-penyakitnya, serta berusaha memahami sebab-sebab dari suatu penyakit ataupun kematian. Adapun yang ketiga, Plotinus. Plotinus merupakan neoplatonis yang paling terdepan. Ia seorang asketis yang hidup sederhana, tidak menikah, dan membebaskan diri dari kekayaan. Pemikiran Plotinus dianggap penting karena berpengaruh pada kekayaan. Seperti halnya Plato, Plotinus pun berpandangan bahwa jiwa merupakan sesuatu yang bersifat imaterial dan terpenjara dalam raga. Hanya melalui meditasilah jiwa tersebut bisa melepaskan diri menuju keabadian. Manusia dianggapnya mempunyai kemampuan untuk mengalami pengalaman transcendental, dan pengalaman tersebut dianggapnya sebagai pengalaman yang paling berharga. Adapun yang keempat, Saint Augustine. Augustine dilahirkan di kota Hippo, Afrika Utara pada tahun 354 Masehi dan meninggal di kota yang sama pada tahun 430 Masehi. Filsafat Augustine fokus pada spiritualitas manusia. Seperti Neoplatonisme lainnya, ia meyakini bahwa jiwa merupakan entitas spiritual yang terpenjara dari raga yang bersifat material. Ia menyebutkan adanya indera dalam atau inner sense atau internal sense yang berfungsi membantu kita dalam melakukan penilaian terhadap suatu pengalaman. Masa kegelapan, Dark Ages. Di dunia barat, abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Romawi hancur dan diambil alih-alih oleh Kekaisaran Konstantinopel yang berpusat di Byzantium dan berakhir pada tahun 1453 Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Konstantinopel hancur. Menurut Greenwood, abad pertengahan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu awal abad pertengahan,
500 sampai 1000 ditandai dengan mulai menurunnya ilmu pengetahuan. Pertengahan abad pertengahan 100 sampai 1300 yang ditandai dengan mulai bangkitnya ilmu pengetahuan, dan akhir abad pertengahan 1300 sampai 1600 yang ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan Renaissance. Pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak mendapatkan tempat untuk berkembang. Tidak banyak kontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang muncul pada abad pertengahan ini. Di dunia barat, awal abad pertengahan ini sering juga disebut dengan zaman kegelapan. Selanjutnya, bab 4, sejarah perkembangan psikologi pada abad pertengahan. Di awal abad pertengahan, Eropa Barat memasuki masa yang biasa disebut dengan zaman kegelapan. Masa yang lebih didominasi oleh penjelasan dogmatis keagamaan daripada penjelasan ilmiah alamiah. Namun demikian, di saat Eropa Barat sedang mengalami masa kegelapan tersebut, peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada saat itu, yaitu antara abad ke-7 sampai abad ke-14, tradisi keilmuan yang sebelumnya dikembangkan oleh para filsuf Yunani dilanjutkan dan dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Muslim. Para pemikir Muslim tersebut kemudian mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, dari mulai ilmu fisika, ilmu kimia, astronomi, ilmu kedokteran, filsafat hukum, sampai dengan ilmu psikologi atau ilmu nafas. Di antara pemikir Muslim tersebut adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Al-Balkhi, Al-Ghazali, dan lain-lain. Peran tokoh-tokoh Muslim dalam perkembangan psikologi. Yang pertama, Al-As bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi seringkali dikenal sebagai filsuf pertama dari tanah Arab. Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf Yunani kuno, seperti Plato, Aristoteles, ataupun Neoplatonisme. Ia dianggap sebagai pengikut Aristoteles, namun corak pemikirannya lebih dekat pada Neoplatonisme. Ia menerjemahkan, menyimpulkan, dan mengomentari pemikiran para filsuf Yunani kuno, sehingga bisa dibaca oleh masyarakat umum. Ia pun menuliskan banyak buku tentang berbagai bidang kajian dari mulai filsafat, geometri, logika, astronomi, ataupun psikologi. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi biasa dikenal dengan nama Ar-Razi. Di dunia barat, Ar-Razi dikenal dengan nama Rasis. Ia dilahirkan di Rai dekat Teheran pada tahun 865 dan meninggal pada tahun 925. Ia mempelajari banyak pengetahuan dari mulai kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, psikologi, dan lain-lain. Ia belajar ilmu kedokteran dari Ali Ibnu Robban At-Tabari dan belajar filsafat dari Al-Balkhi. Ia mengikuti ajaran Demokritos, Empedokles, dan Hippocrates yang memegang teori atom, teori 4 elemen, dan teori humor. Ia merupakan seorang rasionalis yang menulis banyak buku. Di antara buku-buku yang ditulisnya adalah Al-Hawi yang merupakan ensiklopedia mengenai kedokteran, dan Atib Ar-Ruhani yang membahas mengenai kesehatan ruhani. Adapun yang ketiga, Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibn Tarkan Al-Farabi. Al-Farabi termasuk filsuf yang berpengaruh besar pada pikiran filsuf Muslim setelahnya. Di Barat, ia dikenal dengan nama Al-Farabius. Ia pun sering disebut dengan The Second Teacher dan penerus dari Aristoteles, The First Teacher. Ia lahir pada tahun 870-an di daerah Khorasan dan meninggal pada tahun 950-an di Damaskus. Keilmuan Al-Farabi seperti filsuf lainnya sangatlah luas, meliputi ilmu logika, metafisika, musik, sejarah, politik, sosiologi, dan lain-lain. Adapun yang keempat, Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Balkhi. Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Balkhi atau biasa dipanggil Al-Balkhi tertarik pada berbagai bidang ilmu seperti matematika, geografi, kedokteran, astronomi, filsafat, dan juga psikologi. Ia berhasil menulis sebanyak 41 buku yang salah satu bukunya berhubungan dengan psikologi yang berjudul Masali Al-Abdan wa Al-Anfus. Ia dianggap tokoh yang sudah membahas masalah kesehatan mental dan menghubung-hubungkan antara penyakit fisik dan penyakit mental. Yang kelima, Abu Ali Al-Husain Abdullah Ibnu Sina. Abu Ali Al-Husain Abdullah Ibnu Sina biasa dipanggil Ibnu Sina atau di Eropa dikenal dengan nama Avicenna.
Ibnu Sina lahir pada tahun 950 di Afshanan dekat Bukit Buhara, Persia atau sekarang merupakan bagian Uzbekistan. Ia seorang filsuf Muslim yang sangat terkenal sampai sekarang. Ia mampu mengintegrasikan antara agama dan rasio dengan baik. Buku-bukunya, terutama Al-Qanun fi al-Tibb, adalah karya terbesar yang banyak menginspirasi ilmu kedokteran modern. Dan beberapa tokoh-tokoh Muslim dalam perkembangan psikologi lainnya. Selanjutnya bab 5, sejarah perkembangan psikologi pada masa Renaissance dan berdirinya psikologi sebagai ilmu. Psikologi sebagai sains modern. Psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lain yang non-eksperimen. Yang ingin dikaji psikologi yaitu manusia secara sosial, sudah menjadi kajian sosiologi. Sementara proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji di dalam ilmu biologi. Awalnya psikologi dianggap tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Comte, juga oleh Immanuel Kant karena beberapa alasan berikut. Sebelum psikologi didirikan sebagai ilmu. Pada bab ini, menunjukkan beberapa tokoh yang pemikirannya justru menganggap bahwa kuantifikasi dan eksperimentasi terhadap realitas subjektif. Dalam hal ini, proses mental manusia merupakan sesuatu yang mungkin. Keberatan Kant ataupun Comte nanti akan mendapatkan jawaban empirisnya bahwa pandangan keduanya tidak tepat. Pemikiran tersebut antara lain datang dari para fisiologis kebangsaan Jerman seperti Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Fechner, dan Wilhelm Wundt. Mereka telah membuktikan bahwa proses mental itu ternyata bisa dijelaskan secara empiris dan bisa dilakukan pengukuran terhadapnya. Hal itulah yang dan kemudian memperkuat argumentasi bahwa psikologi memiliki alasan kuat untuk menjadi ilmu mandiri dan menjadi sains yang objektif. Pemikiran tersebut tentu tidak datang begitu saja. Ada situasi dan kondisi yang memungkinkan pemikiran tersebut muncul. Jürgen Schultz menyebutkan bahwa peristiwa dipecatnya David Kinnerbrook dari Royal Observatory di Greenwich, Inggris pada tahun 1795 sebagai peristiwa penting di balik munculnya pemikiran yang kemudian berkontribusi pada pembentukan ilmu psikologi. Adapun tokoh-tokoh tersebut adalah Hermann von Helmholtz. Menurutnya, jumlah energi itu bersifat konstan, walaupun terdapat perubahan kualitas. Hukum kekekalan energi tersebut berlaku bagi hal-hal yang berhubungan dengan apapun, termasuk aspek psikologi. Adapun tokoh kedua, yaitu Gustav Theodor Fechner. Fechner lahir pada tanggal 19 April dan meninggal pada tanggal 18 November. Fechner adalah profesor di bidang fisika di University of Leipzig. Walaupun demikian, ia sebenarnya pernah mengenyam pendidikan kedokteran dan mendapat sarjana kedokteran di University of Leipzig pada tahun 1822 dalam sebuah eksperimen. Adapun tokoh ketiga, Wilhelm Wundt. Wundt dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1832 di Neckar, Jerman. Wundt berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang pastor, ahli sejarah, dan pernah memimpin Universitas Heidelberg. Ibunya seorang ilmuwan dan juga pegawai pemerintah, dan kakeknya seorang profesor dalam bidang sejarah di Universitas Heidelberg. Namun demikian, masa kecil Wundt tidak cukup bahagia. Jürgen menggambarkan bahwa Wundt kecil tumbuh menjadi anak pemalu dan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ketertarikan Wundt terhadap ilmu fisiologi terjadi ketika melanjutkan studi di University of Berlin dan belajar fisiologi kepada Johannes Müller. Adapun tokoh-tokoh pasca pendirian psikologi sebagai ilmu, yaitu Franz Brentano. Yang kedua, Karl Stumpf. Yang ketiga, Oswald Kulpe. Yang keempat, Hermann Ebbinghaus. Berdirinya ilmu psikologi menjadi ilmu yang mandiri mendapatkan reaksi yang beragam. Beberapa tahun kemudian muncul beberapa laboratorium, kursus, dan sekolah yang berhubungan dengan psikologi, baik di Eropa maupun Amerika. Pada saat itu, muncul beberapa tokoh tadi yang pemikirannya berpengaruh terhadap perkembangan psikologi. Tokoh-tokoh tersebut sebagiannya mengapresiasi dan melanjutkan pemikiran Wundt dan sebagiannya lagi menyampaikan kritik dan mengajukan pemikiran-pemikiran baru. Yang menarik pada masa ini dimotori oleh William James dan fungsionalisme dan
diteruskan oleh pengikut-pengikutnya. Ilmu psikologi sudah memasuki masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan praktis. Pada saat itu, sudah muncul psikologi klinis, psikologi forensik, psikologi industri, dan lain-lain. Selanjutnya, bab 6, aliran strukturalisme dan fungsionalisme. Aliran strukturalisme. Strukturalisme didirikan oleh Edward Bradford Titchener. Berbeda dengan Wundt yang fokus pada elemen kesadaran, Titchener lebih fokus pada struktur isi kesadaran. Pandangan Titchener mengenai tujuan psikologi, elemen kesadaran dan apperception juga terdapat perbedaan dengan Wundt. Titchener dilahirkan di Chichester, Inggris pada tanggal 11 Januari 1867. Ia sekolah menengah di Malvern College dan kuliah di Oxford, serta melanjutkan studi doktornya di Leipzig University. Titchener adalah salah satu pengikut Wundt. Ia mengikuti pikiran Wundt mengenai elemen kesadaran. Titchener menerjemahkan buku-bukunya ke dalam bahasa Inggris dan menulis buku yang berjudul An Outline of Psychology pada tahun 1986 dan Primer of Psychology pada tahun 1898. Namun demikian, pertemanannya dengan Wundt sebenarnya tidak cukup kental dan terdapat perbedaan pemikiran di antara keduanya. Pemikiran psikologi Titchener berbeda dengan Wundt, terutama setelah kepindahannya ke Amerika Serikat. Aliran pemikiran Titchener kemudian dinamai dengan strukturalisme. Yang pertama, subjek matter dan tujuan psikologi. Subjek matter ilmu psikologi versi Titchener pun tampak tidak berbeda dengan Wundt, yaitu kesadaran. Kesadaran dalam pandangan Titchener pun memiliki arti yang sama dengan kesadaran dalam pandangan Wundt, yaitu merupakan kumpulan dari pengalaman mental yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Namun demikian, dalam merumuskan tujuan ilmu psikologi, Titchener dan Wundt memiliki perbedaan. Tujuan psikologi dalam pandangan Titchener adalah to describe the basic structure of the mind, the conscious element of man, and their mode of combination, atau menganalisis kesadaran menjadi komponen-komponen yang terpisah. Psikologi Titchener terdapat lebih tertarik terhadap elemen-elemen daripada keseluruhan dan lebih fokus pada proses sintesis daripada analisis. Seperti halnya Wundt, Titchener pun menggunakan metode introspeksi dalam penelitian-penelitiannya. Yang kedua, elemen kesadaran. Bagi Titchener, ada 3 elemen kesadaran yang penting, yaitu sensasi, elemen dari persepsi, kesan atau image, elemen dari ide, dan afeksi, elemen dari emosi. Sensasi merupakan elemen persepsi yang terjadi ketika dihadapkan pada objek fisik yang ada di lingkungan. Kesan adalah elemen ide yang muncul sebagai akibat dari proses refleksi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang ada dalam ingatan. Dan afeksi merupakan elemen emosi yang muncul ketika mengalami suatu pengalaman tertentu berkaitan dengan emosi. Aliran fungsionalisme. Pada akhir abad ke-19 sampai awal ke-20, berbagai pemikiran psikologi banyak bermunculan. Salah satu pemikiran yang berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologi adalah fungsionalisme. Perkembangan fungsionalisme bukan hanya berpengaruh di Amerika Serikat, tapi juga berpengaruh pada psikologi di Eropa. Fungsionalisme didirikan oleh William James, berbeda dengan Wundt yang fokus pada elemen kesadaran, dan Titchener pada struktur kesadaran. William James lebih fokus pada fungsi kesadaran. Berikut adalah beberapa karakteristik dari fungsionalisme, yaitu yang pertama, fungsionalisme menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada struktur kesadaran. Yang kedua, fungsionalisme ingin memahami fungsi dari kesadaran. Menurut fungsionalisme, proses mental membantu kita dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, fungsionalisme ingin menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang keempat, fungsionalisme tertarik pada perbedaan individu daripada persamaan individu. Yang kelima, semua penganut fungsionalisme dipengaruhi oleh William James. Kontribusi Hall terhadap psikologi memang bisa dibilang luar biasa. Di Amerika sendiri, Hall dianggap sebagai orang kedua setelah James yang paling berpengaruh terhadap perkembangan psikologi Amerika. Wapner menyebutkan 5 prestasi besar dari Hall, yaitu Hall merupakan pendiri jurnal psikologi pertama di Amerika Serikat, yaitu American Journal of Psychology pada tahun 1887. Hall merupakan pendiri sekaligus presiden pertama dari American Psychological Association yang biasa dikenal dengan singkatan APA pada tahun 1892. Selanjutnya, bab 7,
Aliran behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang lebih fokus pada perilaku sebagai subjek mater penelitiannya. Perilaku dipilih karena dianggap mudah diamati dan diukur sehingga akan menjamin kepastian dan objektivitas pengamatan. Sebagai salah satu parameter yang harus dipenuhi jika ilmu psikologi ingin dianggap sebagai ilmu. Tokoh penting yang kemudian dianggap sebagai pendiri behaviorisme adalah G.B. Watson. Watson mendeklarasikan behaviorisme pada tahun 1913. Namun demikian, dalam perjalanannya, behaviorisme mengalami perkembangan dan terpolarisasi menjadi tiga, yaitu behaviorisme radikal, non-behaviorisme, dan sosio-behaviorisme. Pavlov, Watson, Bechterew, dan Thorndike merupakan tokoh yang bisa dikategorikan behaviorisme radikal. Mereka lebih fokus pada perilaku yang dapat diamati, menghindari pembahasan mengenai kondisi mental, dan menggunakan metode-metode eksperimen sebagai cara untuk melakukan penelitian perilaku. Ivan Petrovich Pavlov merupakan salah satu tokoh awal dalam behaviorisme. Ia terkenal dalam classical conditioning. Penelitiannya yang terkenal adalah dengan menggunakan seekor anjing. Pavlov ingin membuktikan bahwa ada yang disebut dengan conditioned reflex. Menurut Pavlov, semua perilaku adalah refleks yang disebabkan oleh stimulus tertentu. John Brodhaus Watson terkenal dengan penolakannya terhadap eksistensi mental. Menurutnya, pikiran hanyalah hasil dari proses sensorimotorik yang sulit dikendalikan sehingga tidak pas kalau menjadi subjek mater psikologi. Edward Lee Thorndike terkenal dengan instrumen conditioning. Ia melakukan penelitian dengan menggunakan puzzle boxes. Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut, Thorndike menyimpulkan adanya trial and error learning, law of effect, dan law of exercise. Vladimir M. Bechterew juga tertarik dengan conditioned reflex seperti halnya Pavlov. Namun Bechterew mengkritik prosedur penelitian Pavlov dan berkeyakinan bahwa refleks bisa menjadi muncul karena stimulus yang sudah berasosiasi dengan unconditioned stimulus. Tokoh yang bisa dikategorikan neo-behaviorisme adalah Tolman, Hull, Guthrie, dan Skinner. Berbeda dengan behaviorisme radikal, kecuali Skinner, mereka sudah mengakui adanya konsep psikologi yang mempengaruhi hubungan antara stimulus dan perilaku. Tolman misalnya sudah membahas apa adanya tujuan yang mendorong perilaku dan juga ada variabel intervening yang menghubungkan antara stimulus dan respon. Socio-behaviorisme menentang behaviorisme radikal dan memandang adanya interaksi antara perilaku, kognisi, dan juga lingkungan. Albert Bandura terkenal dengan social learning. Walaupun mengaku sebagai behavioris Albert Bandura behaviorisme radikal, Bandura sudah mengaku adanya faktor personal yang berpengaruh terhadap perilaku dan faktor personal tersebut berinteraksi dengan lingkungan. Bandura pun terkenal dengan konsep efikasi diri. Menurutnya, efikasi diri ini berpengaruh pada perubahan perilaku seseorang. Julian B. Rotter terkenal dengan locus of control. Menurut Rotter, hubungan antara perilaku dan penguatan tidak sesederhana seperti yang disampaikan oleh Skinner. Persepsi terhadap hubungan antara perilaku dan penguatan turut berpengaruh pada bagaimana suatu perilaku dimunculkan, dan persepsi itu berbeda-beda, bisa bergantung pada diri sendiri atau orang lain. Itulah tadi beberapa pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.